Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas hari-hari. Meskipun masa Covid, tetap kita belajar dari rumah ya, tetap semangat. Oke adik-adik, materi kita kali ini adalah melanjutkan pembelajaran kita 2 minggu lalu, yaitu masih tentang pecahan. Adapun materi kita kali ini adalah merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Baik adik-adik, tetap semangat mengikuti penjelasan kakak ya. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara merubahnya, ikuti penjelasan kakak berikut ini. Baik adik-adik, kita masuk ke materi pecahan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi dua hal ini adalah yang harus kita kuasai pada materi pembelajaran kali ini. Baik, cara merubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Sebelum kita jelaskan, harus kita ketahui dulu apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah salah satu bentuk pecahan. Kalau pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas bagaimana pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan desimal pasti menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan pecahannya. Contohnya 0,4. 0 ini disebut dengan bilangan bulat, komanya sebagai pemisah antara bilangan bulat. Kemudian 4-nya disebut dengan pecahannya. Jadi 0,4 ini adalah contoh pecahan desimal. Contoh yang lain adalah 2,75. Ada juga 3,684. Oke, konsep dasar bilangan desimal harus kita kuasai sebelum kita merubah caranya. Kita pahami dulu angka berikut ini. 123,654. Nah, 123 ini terdiri dari satuan, puluhan, ratusan. Nah, nanti ada tanda koma sebagai pemisah, ini bilangan bulatnya, ini pecahannya. Kemudian tanda koma pemisahnya. Kemudian 654 ini karena di belakang koma, berarti nilainya lebih kecil daripada satuannya. Jadi angka pertama di belakang koma itu adalah 1/10, angka kedua 1/100, angka ketiga 1/1000. Ini adalah konsep dasar bilangan desimal. Oke, langsung kita bagaimana cara merubahnya? Ada dua cara ya, ada dua cara. Yang pertama mengubah penyebutnya menjadi 1/10, 1/100 atau 1/1000 ya. Kalau 1/10 nanti setelah diubah pecahan desimalnya hasilnya satu angka di belakang koma. Contohnya 0,5. Kalau 1/100 nanti dua angka di belakang koma, contohnya 0,53. Kalau 1/1000 dia 3 angka di belakang koma. Ya, contohnya 0,57. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua melakukan pembagian bersusun atau pembagian porogapit seperti yang sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Oke. Namun perlu diketahui tidak semua penyebut ini bisa kita kalikan sehingga menghasilkan 1/10, 1/100 atau 1/1000. Contohnya 1/3. 1/3 ini tidak bisa diubah ke 1/10, 1/100 atau 1/1000. Kalau tidak bisa diubah, berarti kita menggunakan cara yang kedua tadi, yaitu pembagian porogapitnya. Baik, kita bahas satu-satu ya. Contoh soal, kita langsung ke soal merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini ada 3/5. Kita pakai cara yang pertama ya. 3/5 merubah ke 1/10. Nah, kita lihat pembilangnya, penyebutnya. Bisa kita kalikan menjadi per berapa ya? Apakah per 10, apakah per 100 atau per 1000? Kalau 5 ini bagusnya kita kalikan menghasilkan ke per 10. Nah, dikalikan dengan angka berapa? Pilih salah satu, boleh kali 2 atau kali 5. Kalau kali 2 hasilnya 10, tapi kalau kali 5 hasilnya 25. Berarti kita pakai yang kali 2. Kali 2 berarti penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun dikali 2. Hasilnya adalah
6 per 10. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Nah, sudah dapat 6 per 10. 6 per 10 sudah gampang kita merubahnya menjadi pecahan desimal karena dia sudah 1/10. Ingat, kalau per 10 nanti nilai desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Bagi berapa jawabannya? Caranya, ini adalah pembilangnya. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang koma. 6. Nah, berarti angka di depannya angka berapa? Karena tidak ada angka lain lagi selain 6 untuk pembilangnya, maka kita tambahkan 0 di depannya. Ya, maka 6 per 10 hasilnya 0,6. Baik, soal yang kedua adalah 31 per 25. 31 per 25, 25-nya kita ubah menjadi per 100. Caranya, kita kalikan dengan salah satu bilangan ini sampai menghasilkan nilainya 100. Nah, kalau 25 berarti dikali 4. Karena pembilang penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Hasilnya adalah 25 dikali 4 hasilnya 100. 31 kali 4 hasilnya 124. Nah, ini sudah per 100, maka akan gampang kita merubahnya menjadi pecahan desimal. Caranya, kita pindahkan semua pembilangnya ini di belakang koma. Tapi satu-satu biar nanti ketahuan yang mana di sini menjadi bilangan bulatnya. Nah, caranya adalah kita pindahkan 4 ke sini, pilih dari angka sebelah kanan dulu, 2. Nah, kan ini per 100, berarti hasilnya adalah cuma 2 angka di belakang koma. Sisanya tadi angka 1, maka satunya kita jadikan sebagai bilangan bulatnya. Maka 124 per 100 jika diubah menjadi pecahan desimal hasilnya 1,24. Kita masuk ke contoh yang ketiga. 5 per 8. 8 ini bisa kita kali dengan berapa supaya bisa menghasilkan per 10, per 100 atau per 1000. Nah, kalau 8 kemungkinan kita akan merubahnya ke per 1000. Caranya, pilih salah satu angkanya di sini. Kalau 8 supaya menghasilkan per 1000, maka kita pilih 125 yang ini. 8 kali 125, kemudian 5 kali 125. Hasilnya berapa? Yang bawah pasti hasilnya 1000, kemudian 5 kali 125 hasilnya 625. 625 ini bagaimana kita merubahnya menjadi pecahan desimal? Nah, satu-satu kita pindahkan ya. 5-nya dulu. 5-nya kita masukkan ke yang paling kanan, kemudian 2-nya, kemudian 6-nya. Nah, nilainya habis nih, nggak ada lagi angka yang lain. Karena tidak ada angka yang lain lagi, maka di depannya kita letakkan angka 0. Kalau ingat, kalau per 1000, nanti hasil desimalnya adalah 3 angka di belakang koma. Maka 625 per 1000 menghasilkan nilai desimal 0,625. Itu adalah contoh soal mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua, dengan melakukan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Nah, pembagian porogapit. Langsung kita ke contoh. 3 per 4. Artinya 3 dibagi 4. Nah, kita buat pembagiannya, 3 bagi 4. 3 bagi 4, kira-kira bagaimana? Tidak bisa ya. Maka kita tambahkan 0 di belakangnya menjadi 30, kemudian di atasnya kita beri 0, sekarang 30 bagi 4, hasilnya 7. 7 kali 4, 28. 28, 30 dikurang 28, hasilnya 2. 2 bagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan lagi 0. Sekarang 20 bagi 4. Hasilnya 5. 5 kali 4, 20, kemudian kita kurangkan hasilnya 0. Maka 3 per 4, hasil bilangan desimalnya adalah 0,75. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 2 per 3. Berapa kira-kira pecahan biasa 2 per 3 diubah menjadi pecahan desimal? Sama, kita bagikan 2 bagi 3. Tidak bisa ya, 2 bagi 3, maka kita tambahkan 0. Kemudian di atasnya dikasih koma. Sekarang 20 bagi 3 hasilnya. Nah, berapa kira-kira? 3 kali berapa supaya 20 atau mendekati 20?
dan tidak boleh lebih dari 20. Di sini ada perkalian. Nah, kita cek. Berarti yang benarnya adalah 3 kali 6, 18, mendekati 20. Maka 20 bagi 3 hasilnya 6. 6 kali 3, 18, kita kurangkan hasilnya 2. Tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi. 20 bagi 3 hasilnya 6. 6 kali 3, 18, dikurangkan hasilnya 2. 2 bagi 3 lagi, nggak bisa. Tetap kita tambahkan 0. 20 bagi 3 hasilnya 6. 3 kali 6, 6 kali 3, 18. Kemudian kita kurangkan hasilnya 2. Nah, dapat 2 bagi 3 tadi 0,666. Ada 3 angka. Kalau ada 3 angka, yang 0,66 ini dibulatkan 2 angka di belakang koma. Dia menjadi 0,67. Maka 2/3 jika diubah menjadi pecahan desimal hasilnya adalah 0,67. Itu adalah cara pembagian bersusun atau porogapitnya. Nah, Ustazah kakak akan memberikan 2 contoh dengan nilai yang sama dengan menggunakan 2 cara yang tersebut yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah menggunakan cara pertama merubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, ataupun per 1000, yaitu 2,5. 2,5 supaya menghasilkan nilai 10, kita kalikan 2. Maka di atasnya juga kali 2, hasilnya 10. 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. Maka 4 per 10. 4 per 10 sudah gampang kita merubahnya menjadi pecahan desimal. Berapa ya hasilnya kira-kira? Caranya adalah 4 di belakang koma. Pembilangnya kita ubah ke belakang koma, kita pindahkan. Kemudian karena nggak ada lagi angka di depan 4, maka kita letakkan angka 0. Maka 4 per 10 adalah 0,4 pecahan desimalnya. Nah, cara yang kedua dengan bilangan yang sama. 2 per 5. Berarti pembagian porogapit. Kita bagikan. 2 bagi 5 tidak bisa. Maka kita tambahkan 0. Kemudian kita tambahkan 0 di atasnya. Sekarang 20 bagi 5 hasilnya 4. 4 kali 5, 20. Kemudian kita kurangkan hasilnya 0. Nah, berarti hasilnya adalah 0,4. Maka 2 per 5 jika diubah menjadi pecahan desimal hasilnya adalah 0,4. Oke. Untuk mengetahui kemampuan adik-adik semua, kita latihan ya. Ubahlah pecahan di bawah ini menjadi pecahan desimal. Pecahannya berapa? Pecahannya adalah 7 per 20. 7 per 20. Silakan kamu ubah menjadi pecahan desimal. Berapa hasilnya? Silahkan jawab di komen ya. Kids hebat semua. Bagaimana adik-adik penjelasan kakak yang tadi? Merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Cukup mudah bukan? Pasti bisa kalau kita banyak berlatih. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan materi yang kedua yaitu merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ya, kita balik. Nah, bagaimana caranya? Simak penjelasan kakak berikut ini. Baik, kita masuk lagi ke materi yang kedua, bagaimana mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Kita balik ya, kalau tadi pecahan biasa menjadi desimal, yang sekarang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, langsung kita ke contoh soal. Nah, di sini ada 3 soal yang kakak berikan, 0,3, 2,75, 3,745. Bagaimana caranya? Nah, ini akan lebih gampang daripada yang tadi. Contoh yang pertama, 0,3. 0 ini disebut dengan satuan, kemudian satu angka di belakang koma itu adalah per 10. Caranya, pindahkan angka di belakang koma sebagai pembilang, kemudian karena satu angka dia di belakang koma, maka hasilnya adalah per 10. Maka 0,3 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 3 per 10. Diingat, kalau ada satu angka di belakang koma, maka dia adalah 1/10. Ini kan satu angka di belakang koma. Oke, baik. Yang kedua, 2,75. 2-nya adalah bilangan bulatnya, 7-nya adalah 1/10, 5-nya 1/100. Nah, kita ubah. Ini 2 di belakang koma, maka nanti hasilnya adalah 1/100. 1/100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, pembilangnya yang mana? Yaitu
bilangan ini, angka ini kita ubah seluruhnya menjadi pembilang dengan cara menghilangkan tanda komanya. Berarti hasilnya adalah 275. Ingat, kalau ada dua angka di belakang koma, maka nanti hasilnya adalah 1/100. Ini kan dua angka, maka dia 1/100. Oke, yang ketiga, 3,745. Tiganya bilangan bulat, 7-nya 1/10, 4-nya 1/100, 5-nya 1/1000. Nah, ini ada 3 angka di belakang koma, maka hasilnya nanti per 1000. Nah, angka berapa yang ada di atasnya sebagai pembilangnya? Nah, angka ini kita pindahkan semua menjadi pembilang dengan cara menghilangkan komanya. Berarti 3,745 sama dengan 3.745 per 1000. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka dia menjadi 1/1000. Oke, kita refleksi ya sebelum kita menyelesaikan pembahasan kali ini. Nah, di sini ada contoh soal 3/10, 217/100. Coba adik-adik ubah 3/10 menjadi pecahan desimal dan 217/100 menjadi pecahan desimal. Caranya, 3-nya kita letakkan di belakang koma. Karena ini per 10, maka 1 saja di belakang koma. Di depannya tidak ada lagi angka yang lain, berarti kita tambahkan angka 0. Nah, yang ini 217/100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita melihat mana yang di belakang koma itu, kita pindahkan satu-satu. Nah, 7-nya pindahkan, 1-nya pindahkan. Cukup? Karena ini kan per 100 tadi, maka dia hanya 2 angka di belakang koma. Masih sisa angka 2. Karena sisa, maka kita letakkan sebagai bilangan bulat, yaitu di depan koma. Maka 217/100 hasilnya adalah 2,17. Nah, demikian refleksi kita kali ini ya, adik-adik semuanya. Alhamdulillah, selesai penjelasan materi kita bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Adik-adik pasti bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Dengan banyak berlatih, pasti akan lebih meningkatkan kemampuan kita mengerjakan soal. Demikian penjelasan kakak kali ini. Kalau adik-adik suka, boleh di like, share, and subscribe. Kemudian boleh berbagi dengan temannya. Demikian penjelasan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.